مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادات علي بعلوي وأصوله وفروعهم، أن الله يرزقنا الكثير مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Thumma salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin ya rahman ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan seluruh umatnya yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Jamaah Masjid Al-Munawwar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita hadir di tempat yang mulia ini. Allah Ta'ala memilih kita mendapatkan kebaikan besar, bisa duduk di majlis ilmu. Tidak semua kaum muslimin diberikan petunjuk, diberikan kemudahan untuk bisa menuntut ilmu agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisa fatahlik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadilah kalian orang alim, orang yang berilmu. Yang dimaksud di sini ilmu agama. Ilmu agama, Nabi katakan dalam satu riwayat, innallaha yubghidu kulla alimin bidunya jahilin bil akhirah. Allah Ta'ala membenci seorang hamba yang pandai ilmu dunia tapi bodoh ilmu agama. Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Rasulullah SAW, usaha jadi orang alim. Kalau memang gak bisa jadi orang alim, muta'allimah, orang yang belajar ilmu agama. Kalau belajar sungguh-sungguh, walaupun kita tidak mendapatkan ilmu, sudah usaha maksimal tapi ilmu kita tidak dapat, nanti Allah kirim seorang guru di dalam kuburan kita ketika kita meninggal, dan dia ajarkan kita sampai menjadi alim di dalam kuburan. Nanti bangkit hari kiamat menjadi ulama. Kemudian kalau
muta'alliman, jadi orang alim tidak mampu, jadi pelajar tidak mampu. Opsi yang ketiga, mustami'ah, pendengar ilmu agama. Jadi orang alim gak bisa, pelajar, orang yang belajar ilmu agama juga belum mampu karena waktu terbatas. Ada opsi yang ketiga, mustami'ah, pendengar ilmu agama. Kalau tidak mampu lagi, muhibbah, pencinta ulama, pencinta kaum solihin, pencinta ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, fala takun khamisa, jangan jadi yang kelima. Orang alim tidak, belajar juga tidak mau, mendengar juga tidak mau, cinta juga tidak. Kata Nabi, yang kelima, fatahlik, binasa orang seperti ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka menuntut ilmu agama hukumnya fardu ain, hukumnya wajib. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama, sekali lagi, talabul ilmi, menuntut ilmu agama, faridatun, hukumnya wajib, ala kulli muslim, bagi setiap orang muslim. Ilmu apa saja yang wajib? Muncul pertanyaan, ilmu agama apa saja yang wajib? Ada seorang ulama namanya Al-Imam Abu Talib Al-Maki, pengarang kitab Qutul Qulub. Beliau mengatakan hadis tersebut Nabi mengisyaratkan wajib menuntut ilmu adalah ilmu tentang hadis Nabi yang Nabi pernah bersabda, bunyal Islam ala khams. Agama Islam dibangun oleh 5 fondasi. Yang pertama syahadah, la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang kedua iqamis salah, mendirikan salat. Yang ketiga itaiz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat hajjul bait, melaksanakan ibadah haji. Yang kelima saum Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan. Ini 5 kewajiban bagi setiap muslim, maka ilmunya juga wajib. Dari hadis ini muncul 3 ilmu. Yang pertama ilmu apa? Syahadat, syahadatain. Ilmu akidah, ilmu kalam, ilmu tauhid. Awal wajibin alal insan ma'rifatullah bistiqan. Pertama kali yang wajib bagi orang Islam adalah belajar ilmu akidah sehingga dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu wajib yang kedua, iqamis shalah, melaksanakan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, puasa di bulan suci Ramadan. Ilmu fikih. 4 ini ilmu fikih. Sudah 2 ilmu, ilmu akidah, ilmu fikih. Kemudian ilmu yang wajib yang ketiga, penyempurnaan daripada ritual ibadah kita kepada Allah, ilmu hati, tazkiyatun nufus, ilmu tasawuf. Ini ilmu menata hati, mensucikan dosa-dosa yang ada dalam hati, kemudian menghiasi hati dengan akhlak yang mulia. Ini 3 ilmu yang Nabi katakan wajib dituntut. Tidak mau menuntut kena dosa, namanya wajib. Kalau wajib tidak dilaksanakan berdosa. Kenapa diwajibkan? Karena ibadah tanpa ilmu maka akan merusak ibadah. Ada seorang ulama namanya Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat. Ia katakan, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, maka dia diazab di hari kiamat sebelum penyembah berhala. Fa kullun man bi ghairin ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beribadah tanpa dasar ilmu dikhawatirkan amalannya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena banyak yang salah. Di dalam kitab Sirajut Talibin
Kiai Haji Ihsanuddin Jampes yang mensarahkan kitabnya Imam Ghazali Minhajul Abidin, beliau mengatakan, man abadallaha ibadatal malaikati fis samai bighairi ilmin kana minal khasyirin. Siapa orang yang beribadah seperti ibadahnya malaikat yang ada di langit, tapi ibadahnya tanpa dasar ilmu, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Jadi yang diperintahkan menuntut, bukan paham. Pahami makna hadis. Nabi tidak suruh paham. Ini ilmu kan tidak mudah. Ilmu ini luas. Kata Imam Ali, ma zdadtu ilman illa izdattu jahala. Tidaklah saya bertambah ilmu melainkan bertambah bodoh. Makin bertambah ilmu, makin bertambah bodoh, karena dia bisa melihat begitu luasnya ilmu. Tapi yang Nabi perintahkan menuntut, bukan paham. Urusan paham kita sudah usaha, kita sudah laksanakan menuntut, tapi belum paham, kewajiban kita gugur. Karena bukan disuruh wajibnya untuk paham, tidak, wajibnya menuntut. Kita sudah usaha menuntut, belum paham, kewajiban gugur. Tapi yang berbahaya masa bodoh. Masa bodoh dengan urusan agamanya. Ada pernyataan hadis dalam satu riwayat mengatakan, siapa yang masa bodoh dengan urusan agamanya, maka Allah akan masa bodoh dengannya di hari kiamat. Gak mau peduli dengan agamanya, maka Allah juga akan tidak peduli dengannya di hari kiamat. Dan ilmu ini warisan yang paling berharga. Para nabi mewarisi ilmu. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muhammad bin Isa Tirmidzi yang lahir tahun 200 Hijriah, meninggal tahun 279 Hijriah. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Sulaiman bin As'as yang terkenal dengan nama Al-Imam Abu Daud yang lahir tahun 202 Hijriah, meninggal tahun 275 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinara wala dirhama. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan uang koin emas atau perak, walakin warathu al-ilma. Tapi ulama, para nabi, para rasul, mereka mewariskan ilmu agama. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ada kisah Abu Hurairah ketika Rasulullah SAW sudah wafat. Kemudian banyak orang-orang mulai sibuk dengan bisnis di pasar. Di dalam masjid ada kegiatan belajar ilmu agama. Orang yang hadir jumlahnya sedikit, seluruhnya sibuk dengan urusan dunia. Kemudian Abu Hurairah prihatin melihat keadaan tersebut. Ia pergi ke pasar. Di saat yang sama di Masjid Nabawi sedang diadakan belajar mengajar. Kemudian Abu Hurairah memanggil seluruh manusia yang ada di pasar. Dia katakan, ya ayyuhan nas, sekarang di Masjid Nabi sedang dibagikan warisan. Wah, benar apa yang kau katakan, benar. Di Masjid Nabi sekarang lagi dibagi-bagikan warisannya Nabi Muhammad SAW. Maka seluruh orang yang sibuk di pasar berbondong-bondong mereka pergi ke Masjid Nabi. Dipikir warisan ya terbatas kepada harta. Semuanya datang ke masjid. Ternyata sampai di masjid yang mereka lihat hanya kumpulan orang lagi belajar. Ada yang lagi zikir, ada yang lagi belajar. Mereka katakan, ya Abu Hurairah, mana bagian warisan? Katanya lagi dibagikan. Kami lihat tidak ada yang membagikan warisan, harta. Yang ada lagi belajar, lagi zikir. Abu Hurairah mengatakan, itu warisan Nabi Muhammad SAW adalah ilmu. Sedang dibagikan sekarang. Bukankah Nabi katakan, innal anbiya'a lam yuwarrithu dinara wala dihrama walakin warrathu ilma. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi mereka mewariskan ilmu. Ini sedang dibagikan warisan para nabi, warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahumullah, beliau pernah mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm.
Imam Syafi'i rahimahumullah mengatakan siapa yang ingin dunia maka hendaklah dia dengan ilmu. Siapa yang ingin akhirat maka hendaklah ia dengan ilmu. Siapa yang menginginkan dunia dan akhirat maka hendaklah ia dengan ilmu. Jadi ilmu agama hukumnya wajib. Dalam satu riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, orang yang keluar menuntut ilmu, man kharaja, siapa yang keluar menuntut ilmu agama, kemudian dia wafat di tengah jalan, maka ketika nanti di akhirat, fabainahu wa bainal anbiya darajatun wahidah, dia dengan para nabi di surga hanya beda satu derajat, ana ilmu. Bahkan Nabi memberikan isyarat, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Imam Haddad mengatakan makna negeri Cina adalah pada waktu itu orang-orang Arab mereka menganggap wilayah yang paling jauh itu di Sin, di Cina. Artinya saking pentingnya ilmu walaupun pergi di tempat jauh untuk menuntut ilmu. Itu perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama mengatakan utlubul ilma minal mahdi ila lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke masuk liang lahat. Itu memberikan motivasi agar kita selalu menuntut ilmu sampai meninggal. Jadi orang Islam diberikan perintah menuntut ilmu sampai meninggal dunia. Sampai meninggal baru selesai menuntut ilmu. Kemudian ilmu ini kan terlalu banyak, terlalu luas. Maka kita harus pandai ilmu mana yang harus kita pelajari terlebih dahulu, yaitu ilmu sehari-hari yang berkaitan tentang ibadah kita, ilmu fikih. Ulama mengatakan wal umru tahsilu kulli ilmin yaqsuru minhu fabda bil aham fadzalikal fiqhu fa innahu ma la gina fi kulli halin anhu. Umur kalau digunakan untuk menuntut ilmu agama maka tidak cukup. Maka mulailah dengan ilmu yang paling penting, yaitu ilmu fikih. Karena ilmu fikih adalah ilmu yang dibutuhkan di setiap saat, di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa. Al-Imam Ghazali menyebutkan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Nabi berdoa dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Nabi berdoa, ya Allah, aku berlindung padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak takut kepada Allah, dari amal ibadah yang tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada doa yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Hasan Al-Basri disebutkan dalam kitab Mishkatul Masabih, beliau mengatakan al-ilmu ilmani, ilmu itu ada dua. Ada ilmun fil qalbi, ilmu yang ada dalam hati. Fadzalika ilmu nafi', itulah ilmu yang bermanfaat. Wa ilmun 'alal lisan, yang kedua ilmu dengan lidah. Fadzalika hujjatullah ala ibni Adam. Ilmu ini adalah sebagai argumen di hadapan manusia. Jadi ilmu yang paling manfaat itu dia muncul dari hati. Makanya Imam Malik bin Anas mengatakan, laisal ilmu bikathratir riwayah. Ilmu yang sesungguhnya bukan banyak riwayat. Innamal ilmu nur yaghzifullahu ta'ala fil qalb. Tapi ilmu yang sesungguhnya adalah cahaya yang Allah tancapkan ke dalam hati. Imam Syafi'i juga mengisyaratkan, syakautu ila waqi' su'al hifdi fa arsadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullah la yuhda li qalbil 'asi. Saya mengadu kepada Imam Waqi', hafalan saya menjadi rusak. Maka beliau memberikan petunjuk kepada saya meninggalkan maksiat. Karena meninggalkan maksiat, ilmu ini adalah cahaya, dan cahaya tidak akan masuk ke dalam hati yang penuh dengan maksiat dan dosa. Maka ilmu ini ilmu cahaya. Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan ilmu ilmani, ilmu itu ada dua, ilmu ubudiyah wa ilmu rububiyah.
ilmu ibadah dan ilmu ketuhanan. Bahkan kalau ilmu yang kita miliki sedikit, kita tahu ilmu sedikit, tapi kita amalkan, Allah akan berikan ilmu yang tidak pernah kita belajar. Nabi katakan, man alima wa amila wa allama awrasallahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang tahu ilmu walaupun sedikit, wa amila tapi dia amalkan, wa allama kemudian dia ajarkan, awrasallahu ilma ma lam ya'lam. Allah akan wariskan ia ilmu yang tidak pernah ia tahu. Maka ilmu kan Syekh Nawawi mengatakan dalam kitab Nurul Zalam, ilmu ada dua, ada ilmu kasbiyah, ada ilmu wahbiyah. Ilmu kasbiyah didapat dengan belajar. Ini baik orang Islam atau non muslim bisa. Banyak orang-orang non muslim belajar itu ilmu agama Islam. Mereka hafal Al-Quran, banyak kaum orientalis. Mereka hafal hadis. Tapi ilmu wahbiyah hanya diberikan kepada orang-orang yang istiqomah di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Islam yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan ilmu tanpa ia belajari. Namanya ilmu wahbiyah. Oleh sebab itu, ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Al-ilmu bila amal kasyajar bila samar. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Al-ilmu bila amal kan nakhl bila asal. Ilmu tanpa amal bagaikan lebah tanpa madu, percuma, sia-sia. Allah mengancam dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian mengatakan hal-hal yang tidak kalian lakukan? Sungguh Allah murka kepada kalian. Maka ilmu yang sedikit diusahakan kita amalkan. Nanti Allah Ta'ala tambahkan ilmu kepada kita. Tahu sedikit daripada ilmunya banyak tidak diamalkan, maka akan percuma, akan sia-sia. Oleh sebab itu, ilmu yang tadinya yang paling wajib adalah ilmu fikih. Setelah ilmu akidah, ilmu fikih. Sekarang kita cari tahu apa itu ilmu fikih. Fikih ini diambil dari bahasa Arab, dari kata fakhun, artinya fahmun, faham. Itu namanya fikih. Di dalam hadis, Nabi pernah mendoakan sahabat namanya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Diriwayatkan dalam hadis Sahihul Bukhari, Sayyidina Abdullah bin Abbas masih kecil, dibawa di hadapan Nabi, kemudian Nabi doakan, Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, berikan ia paham kepada agama. Dalam satu riwayat, Allahumma allimhul Qur'an. Ya Allah, ajarkan ia Al-Qur'an. Dalam satu riwayat, Nabi katakan, Allahumma allimhu ta'wila. Ya Allah, ajarkan dia ta'wil Al-Qur'an. Dari sini ya, Nabi doakan pakai kata faqihu. Buat ia paham tentang hukum agama. Ini anugerah besar. Bahkan dikatakan orang-orang jahiliyah, dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, "An-nas ma'adin." Manusia ini seperti tambang emas dan perak. Kama'adin zahab wal fiddah. Seperti tambang emas dan perak. Khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Khiyaruhum fil jahiliyati, orang-orang terbaik di masa jahiliyah, mereka juga orang-orang terbaik di masa Islam idza faqihu, apabila mereka paham ilmu fikih, kata ulama. Jadi orang-orang jahiliyah yang punya akal cerdas itu pasti akan kecerdasannya membawa ia ke Islam, ke dalam agama Islam. Makanya Nabi katakan kepada Sayyidina Khalid bin Walid, engkau cerdas, engkau pintar. Kalau memang engkau cerdas dan pintar, pasti kepintaranmu akan membawa engkau kepada agama Islam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fikih. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim, Ibnu Hajjaj Al-Qusairi Naisabur yang lahir tahun 204 Hijriah, meninggal tahun 261 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillah bihi khaira yufaqihu fid din. Coba perhatikan hadis. Nabi katakan, siapa orang yang Allah inginkan kebaikan baginya, pasti Allah berikan dia paham terhadap ilmu agama. Ada seorang ulama di Syria, di Damaskus,
namanya Syekh Abdul Hadi Al-Khadsah. Beliau mengatakan makna kebaikan di sini, kebaikan dalam memahami ilmu agama ada 4. Ilmu agama ini berputar dari 4 aspek saja. Yang pertama ilmu akidah, ilmu kalam, ilmu teologi. Yang kedua ilmu ibadah, ilmu ibadah. Yang ketiga ilmu muamalah, ilmu interaksi sosial. Dan yang keempat ilmu akhlak, ilmu akhlak. Para usuliun, para ulama pakar hukum Islam, ketika memberikan terminologi, definisi daripada ilmu fikih, mereka katakan ilmu fikih adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-muktasabah min adillati tafsiliyah. Ilmu fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat yang diamalkan, diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Itu namanya ilmu fikih. Ilmu fikih itu hanya membahas empat kajian. Pertama fikih ibadah, fikih mengenai ibadah. Mulai dari mana? Biasanya para ulama Syafi'iyah memulai dengan bab toharoh, bab bersuci, istinja, kemudian naik bab solat, bab wudu dulu, bab solat. Setelah solat dibahas zakat. Setelah zakat dibahas puasa Ramadan. Setelah puasa dibahas haji. Ini namanya fikih ibadah. Kemudian fikih yang kedua, fikih muamalah, fikih mengenai interaksi sosial. Al-iqtisad, tentang transaksi jual beli, tentang ijarah, tentang riba, tentang dagang. Ini semuanya namanya fikih muamalah. Kemudian yang ketiga, fikih membahas munakahah, tentang pernikahan. Di situ dibahas bab tolak, bab cerai, talak 1, talak 2, talak 3. Namanya talak roji kalau talak 1, talak 2. Talak 3 namanya talak bain. Kemudian dibahas tentang rujuk, tentang fasakh, tentang zihar. Ini fikih munakahah. Fikih yang keempat yang dibahas namanya fikih muaqabah, membahas tentang hukum pidana dan perdata di dalam Islam. Jadi fikih hanya 4 kajiannya, yaitu ibadah, yang kedua muamalah, yang ketiga munakahah, pernikahan, yang keempat muaqabah, hukum pidana perdata daripada hukum Islam. Ulama-ulama mujtahid yang sudah ada sejak dahulu jumlahnya 90 ulama mujtahid. Mereka inilah yang membuat rumusan-rumusan pengambilan hukum agama. Tapi yang ada sampai saat ini yang masih eksis hanya 4. Untuk kalangan ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana dikatakan Syekh Muhammad Murtada, ia katakan idza utliqa ahli sunnati wal jamaah fahum asyairah wal maturidiyah. Kalau ditanya arti ahli sunnah wal jamaah dari sisi akidah, maka yang dimaksud adalah asyairah dan maturidiyah. Kalau ditanya tentang fikih ahli sunnati wal jamaah dari sumber mazhabnya adalah 4 yang disepakati, yaitu Abu Hanifah yang disusun oleh Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik bin Anas, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhum. Ini yang masih eksis. Padahal semuanya ada 90. Hanya 4 ini yang masih ada. Mazhab terbesar fikih yang ada di dunia ini 50% itu mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Setelah itu Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Yang menarik, ini para imam-imam ahli fikih sebelum mereka lahir, Nabi sudah memprediksi kehadiran mereka. Bayangkan, belum lahir tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan akan lahir ulama-ulama mujtahid. Ada hadis dalam kitab Nurul Absar sehingga diberikan komentar oleh Imam Suyuti, basyara Rasul sallallahu alaihi wasallam bi Abi Hanifah fil hadis alladhi akhraja Abu Nuaim
an Abi Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira akan lahirnya Imam Abi Hanifah. Padahal Imam Abu Hanifah belum lahir. Imam Abu Hanifah lahir tahun 80 Hijriah, meninggal tahun 150 Hijriah. Beliau satu-satunya imam yang bukan orang Arab. Beliau orang Ajami, asli Persia. Nama aslinya Nu'man, ayahnya namanya Thabit. Pandai, pintar, alim, ahli hadis, ahli faqih, ahli analogi. Lahir di Kufah, meninggal di Kufah tahun 80 Hijriah, 150 Hijriah. Nabi pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana al-ilmu bi tharaya latanaluhu rijalun min abna'i Faris." Seandainya ilmu ini ada di bintang surya, bintang yang paling tertinggi. Seandainya ilmu ini ada di bintang surya, bintang yang paling tertinggi, pasti orang-orang dari anak keturunan bangsa Persia bisa mencapai ilmu tersebut. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud daripada hadis tersebut anak-anak Persia adalah Imam Abu Hanifah, karena Abu Hanifah asli Persia. Nabi sudah mengabarkan, Imam Suyuti mengatakan Rasul SAW telah mengabarkan kabar gembira kepada umat Islam, nanti akan muncul orang alim dari bangsa Persia, yaitu Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Kemudian juga imam yang kedua, lahir tahun 93 Hijriah, meninggal tahun 179 Hijriah. Lahir di kota Madinatul Munawwarah, di kotanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meninggal juga di kota Madinatul Munawwarah. Bernama Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah memprediksi, dan para ulama seperti Sufyan ibnu Uyainah mengatakan Nabi telah mengabarkan bahwa akan muncul orang alim di kota Madinah. Nabi bersabda, "Yushiku an yadriban nasu akbadal ibil yatlubunal ilma fala yajiduna ahadan a'lama min alimil Madinah." Rasul bersabda, akan dekat satu masa seluruh manusia mereka bergegas menuntut ilmu agama kepada seorang guru, tapi mereka tidak temukan orang yang lebih alim seperti orang alim yang ada di kota Madinah. Para ulama mengatakan yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Imam Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala warḍah. Bahkan Imam Syafi'i memuji. Imam Syafi'i mengatakan, kalau idza dzukira Malik, apabila disebutkan Imam Malik di kalangan para ulama, maka Imam Malik adalah najmun thaqib, bintangnya para ulama, kata Imam Syafi'i rahimahumullah. Mazhab yang ketiga yang mayoritas dianut di dunia ini, 50%, khususnya di Asia Tenggara, yaitu mazhab yang disusun rumusan-rumusannya oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir tahun 80 Hijriah, meninggal tahun 150 Hijriah. Beliau pun Nabi sudah memprediksi akan hadir, akan lahir orang alim dari bangsa Quraisy. Dia akan penuhi dunia dengan ilmunya. Nabi bersabda, "Alimu Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilma." Akan muncul seorang alim dari bangsa Quraisy, sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari bangsa Quraisy. Nanti ia penuhi lapisan bumi ini dengan ilmunya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan yang dimaksudkan alim Quraisy di hadis tersebut adalah guru kami, yaitu Al-Imam Syafi'i rahimahumullah. Jadi para imam mazhab ini mujtahidun, bukan orang sembarangan. Ini orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi katakan, "Innallaha ba'atha ala hadhil umma ala ra'si kulli mi'atin sanati man yujaddidu laha dinaha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan di awal setiap 100 tahun seorang ulama yang dimana dia menghidupkan, dia memperbaharui daripada metode-metode pengambilan hukum agama. Di antaranya adalah Imam Syafi'i rahimahumullah. Beliau lahir di awal-awal abad ke-1 Hijriah, tahun 80.
Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan mujaddid adalah Imam Syafi'i yang dimaksudkan di hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Syafi'i ini dipuji oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menghafal hadis 1 juta hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ma sholaitu salatan arba'ina sanatan illa da'autu lil Imam Syafi'i. Tidaklah saya selesai solat 5 waktu selama 40 tahun, melainkan saya selalu mendoakan kepada guru saya Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal solat 40 tahun, selesai solat selalu berdoa kepada Imam Syafi'i rahimahumullah. Makanya anaknya tanya, namanya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, ya Aba, wahai ayah, kenapa engkau selalu berdoa kepada Imam Syafi'i? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, inna Syafi'iyah kasyamsil lid dunya wal afiyah lil badan. Sesungguhnya Imam Syafi'i bagaikan matahari bagi dunia dan kesehatan bagi badan manusia, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Kita sekarang ini kalau tidak ada Imam Syafi'i, kita tidak tahu cara ibadah yang benar, cara wudu, cara haji, cara puasa. Kita ini secara tidak sadar mengikuti daripada hasil ijtihadnya Imam Syafi'i rahimahumullah. Maka beliau bagaikan matahari bagi kita. Beliau yang dikatakan di dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak tahu. Kita ikut mazhabnya Imam Syafi'i, ibaratnya kita lagi bertanya kepada Imam Syafi'i tentang agama, tentang ilmu agama. Kemudian muridnya Imam Syafi'i, lahir tahun 164 Hijriah, meninggal 241 Hijriah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ini pun Nabi sudah mengisyaratkan di dalam hadisnya, yahmilu hadzal ilma kullu khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ilmu agama ini akan dijaga setiap generasinya dari orang-orang ahli hadis yang terpercaya. Adanya mereka menghilangkan daripada perubahan arti-arti Al-Quran dan hadis dari orang-orang ekstrim, dan adanya mereka menghilangkan dari pentakwilan dari orang-orang orientalis dan juga pentakwilan daripada orang-orang yang tidak berilmu. Bahkan Nabi berdoa, Allahumma arham khulafai, ya Allah rahmatilah para khulafaku, para penerus-penerusku. Qalu ya Rasulullah man khulafa'uk? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa khalifah-khalifahmu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzina ya'tuna min ba'di yarwuna ahaditsi wa yu'allimunahan nas. Mereka adalah orang-orang yang datang setelahku, mereka meriwayatkan hadis-hadisku dan mengajarkan kepada manusia. Al-Imam Ahmad bin Hanbal salah satu ulama pakar hadis dunia. Bahkan beliau punya rekor tertinggi orang yang bisa menghafal 1 juta hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Di saat beliau meninggal, diantarkan jenazah beliau 2 juta orang. 2 juta manusia mengantarkan jenazah beliau. Seluruhnya berpakaian putih, sehingga 20.000 orang Majusi masuk Islam. Melihat, ini siapa yang meninggal? Dibilang ini Imam Ahmad bin Hanbal, imamnya orang Islam. Seluruhnya mengantarkan 2 juta manusia. Mereka hatinya terguncang, hatinya ta'thir, hatinya menjadi kagum dengan melihat luar biasanya orang bisa diantarkan oleh 2 juta manusia. Tanpa dakwah, tanpa menyampaikan nasihat, 20.000 orang Majusi masuk Islam ketika melihat jenazahnya Imam Ahmad bin Hanbal yang diantarkan oleh kaum muslimin. Oleh sebab itu ilmu ini sesuatu ibadah yang tertinggi. Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Masjid Nabawi, ada 2 halaqah, ada 2 perkumpulan. Satu perkumpulan zikir, satu perkumpulan ilmu. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, di antara 2 perkumpulan ini mana yang lebih bagus, mana yang lebih afdal? Kata Nabi, dua-duanya bagus, tapi yang lebih bagus adalah majlis ilmu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang menuntut ilmu, dia punya fadilah besar. Kita yang keluar menuntut ilmu agama, sesungguhnya kita lagi berjalan menuju surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu bihi tariqa ilal jannah." Siapa orang yang keluar
menuntut satu ilmu agama, bukan banyak, satu saja, ilma, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, meninggal tahun 911 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu fadilah menuntut ilmu, man intakala liyata'allama ilma ghufira lahu qabla an yakhtuah. Siapa orang yang berpindah tempat untuk belajar satu ilmu agama, sebelum dia melangkahkan kaki, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadilah yang lainnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, daripada fadilah berilmu, orang yang berilmu di hari kiamat diizinkan mereka memberikan syafaat, pertolongan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun yashfa' yaumal qiyamah." 3 golongan yang bisa memberikan pertolongan di hari kiamat. Yang pertama al-anbiya, para nabi. Yang kedua al-ulama, para ulama. Yang ketiga syuhada, para syuhada. Bahkan tintanya para ulama, amalnya lebih berat kebaikannya daripada darahnya syuhada. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, beliau mengatakan, yuzan midadul ulama bidami syuhada yaumal qiyamah fayarjahu midadul ulama bidami syuhada. Di hari kiamat nanti tintanya para ulama ditimbang dengan darahnya para syuhada. Para syuhada berperang membela agama Allah, luar biasa. Tapi Hasan Basri mengatakan di hari kiamat ditimbang tintanya ulama dengan darahnya para syuhada, tintanya ulama lebih berat daripada darahnya para syuhada. Bahkan dikatakan oleh beliau, Hasan Al-Basri mengatakan bahwa sesungguhnya sariru qalamil alim tasbih, goresan pena para alim, orang alim lagi menulis, mengarang kitab, dia punya suara goresan pena itu tasbih kepada Allah. Wa kitabuhul ilmu, isi kitabnya adalah ilmu. Wa nazaru fihi ibadah, melihat kitab karya mereka adalah ibadah, kata Imam Hasan Al-Basri. Melihat daripada karya tulisan mereka adalah ibadah. Wa midaduhu, dan tintanya mereka itu lebih berat kebaikannya bidami syuhada, daripada darahnya para syuhada. Dalam riwayat yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwa orang yang memiliki ilmu, orang alim, melihat wajahnya orang alim ibadah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat Nabi katakan, man zara aliman faka'anna mazarani. Siapa orang yang berkunjung silaturahmi ke rumah orang alim, seakan-akan dia berkunjung kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man safaha aliman faqad safahani. Siapa orang yang bersalaman dengan orang alim, maka seakan-akan dia bersalaman denganku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya kita diberikan kemudahan di dalam menuntut ilmu. Kalau memang bukan kita, anak-anak turunan kita. Dikatakan oleh para ulama, siapa orang yang ingin anaknya menjadi orang alim, orang soleh, maka dia harus cinta kepada orang alim. Dia harus cinta kepada ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma wa la taj'al minna wa la minna syaqiya wa la mahruma. Allahumma nazzih qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.